Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kita menghadirkan acara yang sangat keren banget hari ini dari Departemen Keilmuan Fakultas Ekonomika Bisnis BEM FEB UGM, Keilmuan Talks. Nah, di hari ini temanya itu adalah Accelerate Your Career dan Achieve Financial Freedom Before 30 ini. Nah, mungkin aku bisa sedikit bacain ya CV dari pembicara kita, yaitu Kak Mirza Saputra nih. Nah, Kak Mirza Saputra sendiri adalah corporate finance dan deal advisor yang udah memiliki pengalaman lebih dari 7 tahun. Nah, dia sendiri adalah co-founder dan CEO dari harisenin.com. Lalu dia juga pernah bekerja menjadi VP of Strategy and Investor Relation di Metronei. Lalu selanjutnya dia juga pernah menjadi Assistant Manager Corporate Finance and Deal Advisory di EY Indonesia nih. Nah, keren banget ya. Kak Mirza sendiri tuh juga mempunyai klien dan beberapa project yang gede-gede banget nih. Salah satunya corporate yang pernah menjadi klien beliau adalah Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk educational history-nya sendiri, Kak Mirza ini sendiri adalah lulusan dari Universitas of Surabaya atau UBaya nih, teman-teman. Langsung aja kita sambut, udah hadir juga ada Kak Mirza Saputra. Halo Kak Mirza. Halo Deva. Halo, salam kenal ya Kak Mirza. Salam kenal. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilakan untuk Kak Mirza. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk teman-teman yang udah hadir di sini. Ini lumayan banyak ternyata yang emang tertarik ya kan, pertama dalam hal career acceleration ataupun ya kita bisa bilang financial freedom nih, pertama before 30 gitu sih. Jadi by the way umur aku sekarang 29 tahun ya kan. Jadi mungkin ya aku bisa ngasih tips-tips ya kan tentang mungkin perjalanan karir aku ataupun ya let's say katakan how to achieve financial freedom ini sih ya kan. Jadi mungkin aku minta waktunya sebentar ya kan 5 menit ya kan. Tadi udah perkenalan ya kan, udah cukup jelas ya kan dari Dava, dan selain di IW Indonesia aku juga pernah dapat kesempatan untuk second month ke IW Hong Kong, jadi lumayan lah ya kan, jadi ada exposure internasional juga. Oke. Nah, mungkin di 5 menit awal ini cuma minta tolong kan, coba kita berimajinasi lah ya, dan memvisualisasikan ini ya kan, kira-kira sekarang nih umur kita nih sudah 50 tahun nih. Mungkin hari Minggu ini adalah hari ulang tahun kita ya kan, di umur kita yang ke-50. Oke. Nah, coba bayangin kondisi badan kalian, coba bayangin sekeliling kalian, mungkin rumahnya seperti apa, terus mungkin apa aja interiornya dan lain-lain. Terus mungkin kalian hidup di mana, ya kan? Apakah di Jogja atau di Malang, ataukah di Jakarta atau di Bekasi atau di Depok, gitu kan? Atau di Surabaya atau di Bali atau di mana aja deh. Ya kan? Bayangkan ya mungkin kalian sedang duduk sore ya kan sama pasangan kalian, mungkin kalian udah ada yang punya cucu dan lain-lain. Ya kan? Jadi coba visualisasikan hal itu dulu deh. Nah, lebih dapat nih, ntar jam 16.20 ya, 20 menit lagi nanti kita coba slide ke selanjutnya. Kira-kira kayak gimana nih umur kalian yang ke 50? Udah 50 tahun nih, ya kan udah nggak bisa, ya mungkin lari udah peyot, ya kan udah nggak punya fisik yang seger lagi kayak sekarang. Ya kan? Terus ya mungkin udah nggak seksi lagi mungkin kan. Nah itu coba nih kira-kira kehidupan kalian nanti di masa tua itu seperti apa? Kalau perlu ditulis boleh, ya kan? Kalau ada pulpen ataupun HP di notes. Ntar umur gue 50 tahun, begini, punya itu. Udah merit, misalkan misalkan ya 20 atau 30.
Ya, nanti mungkin kerja di mana, udah pensiun kah, atau masih dikejar-kejar target, ya, atau masih dikejar-kejar bos, atau udah punya bisnis sendiri, ya. Atau mungkin nanti ya bisa duduk ya di sama teman-teman UGM diundang misalkan buat jadi pembicara. Oke, yang coba ditulis, coba divisualisasikan, dan coba ya itu nanti jadi sesuatu yang akan kalian, yaitu ya kan, yang akan kalian kejar, yang akan kalian istilahnya step by step, ya kan, untuk realize, ya kan, untuk mewujudkan hal tersebut. Oke, lalu ini coba kayak ditulis nih kira-kira penyesalan, ya kan, kira-kira hidup kalian ini apa aja nih, misalkan, oh gua harusnya dulu ambil jurusan ini, ternyata masuknya ini, ya kan? Terus ya entah penyesalan-penyesalan gitu, mungkin bisa ditulis kira-kira apa, oh harusnya gue waktu itu nggak nerima ini cowok gitu kan, atau kayak gimana, atau harusnya waktu itu aku nggak kerja di sini, ya kan? Atau aku harusnya waktu itu misalkan lebih fokus ke karir dulu nih sebelum misalkan merit dan lain-lain. Oke, nah nextnya kayak gimana nih, ya kan? Jadi at least kita imagine ya, uh, nanti kita lulus ya kan, as a fresh graduate, ya kan? Pertama mungkin kita selalu berpikiran bahwa kita harus kerja ya kan, di perusahaan yang langsung gede, langsung keren, ya kan? Langsung punya nama, ya kan? Misalkan oh sekarang kerja di mana, oh di Tokopedia, oh di mana namanya, oh di BUMN X, ya kan, atau di perusahaan X misalnya yang sudah gede gitu, yang mungkin quote unquote secara prestige ketika kalian ngomongin hal itu prestige gitu, ya kan? Kalau ditanyain orang ketika nanti misalkan lebaran gitu kan, oh misalkan Dava kerja di mana, oh saya udah kerja di misalkan Pertamina, atau kerja di Bank X, atau di FMCG A misalnya, oh di startup yang ini. Oke, cuman coba bayangkan, ya kan, jadi mungkin sekarang ketika kalian ngomongin itu Gojek ataupun Tokopedia, ya kan, ataupun Traveloka, ya kan, terus apalagi yang gede, atau Bukalapak misalkan, ketika semua orang udah pada tahu, coba bayangkan dulu, ya kan, mungkin ketika aku umur masih tahun 2014, ya kan, nggak jarang orang yang mau kerja di startup, gitu, ya kan, jarang, ya kan. Dulu mikir nih bakal lama nggak, ya kan, bakal gede nggak, jadi apa ya, kita tuh to be honest kayak sebenarnya ngikutin apa ya, ngikutin apa yang kira-kira apa kata orang lain itu oke gitu, ya kan, sampai-sampai kadang ya itu sih, misalkan kita sedikit mengorbankan mungkin, eh, oh kita sukanya di kerjaan ini, kita sukanya di kerjaan itu gitu, ya kan, padahal ya mungkin kalian tahu sendiri ataupun sering lihat podcast tentang founder-founder dari Tokopedia, Bukalapak, ya kan, Gojek dan lain-lain. Nah itu ketika awal-awal mereka ngebangun, ngerintis, itu suffernya bukan main gitu loh. Dibilang punya duit ya nggak punya duit gitu loh pas dulu. Cuman ya alhamdulillahnya ini terbayarkan gitu sekarang. Ya kan? Jadi ketika kita misalkan join yang udah ada sekarang gitu sih, menurut aku ya, kalau menurut aku pribadi ya, itu mungkin bukan sesuatu yang wow gitu loh. Kecuali kalian misalkan join dulu ketika Gojek masih tahun 2013, masih awal-awal banget gitu. Masih mungkin orang-orang stereotipnya nggak mikir bahwa Gojek itu satu perusahaan gede, gitu kan. Nah, itu baru ya mungkin kayak bisa dibilang anti mainstream lah, gitu loh, ya kan. Dan bayangkan orang-orang yang dulunya join Gojek terus sekarang misalkan udah cabut, ya kan. Nah, itu
pada awal-awal dulu ya kan, terus ya sekarang udah misalkan jadi orang lah, mungkin di luar sana udah punya mungkin startup A, startup B, ya kan. Nah, itu istilahnya sesuatu yang mungkin tidak dilihat kebanyakan orang, ya kan, tapi dia melihat hal itu gitu loh. Ya kan? Jadi kita bisa bilang sih outlier lah ya. Jadi istilahnya kita nggak apa ya, mereka bisa melihat something ya kan yang mungkin kebanyakan orang ya kan yang mainstream di luar sana itu ngelihat hal tersebut biasa aja gitu. Tapi orang-orang tadi ya kan yang membedakan adalah mereka punya sesuatu yang bisa ngelihat bahwa uh, it will be big ya kan, it will be let's say katakan jadi yang seperti sekarang ini misalnya. Jadi ada sesuatu apa ya kita bisa bilang guts ya kan ataupun keberanian lah yang mereka ambil ya kan untuk join misalkan perusahaan-perusahaan yang mungkin secara secara kacamata orang banyak, nah itu nggak terlalu gede gitu sih, ya kan. Jadi itu tadi, ya kan. Yang penting finishnya di mana nih? Ya kan? It doesn't matter misalkan kalian join ya corporate yang masih kecil, ya kan, corporate yang mungkin biasa aja, gitu, ya kan. As long as ya kan kalian bisa yang namanya itu belajar, ya kan, punya ilmunya di situ, tahu cara ngembanginnya seperti apa, ya, gimana caranya misalkan brand A yang masih baru itu ngembangin brandnya, punya komunitas yang segitu banyak akhirnya, ya kan? Gimana caranya ngejawab market needs misalnya, ya, yang misalkan dari awal ya nggak ada yang kenal juga ini brand gitu loh, ya kan? Jadi istilahnya nggak nggak terlalu matter sih, karena banyak sebenarnya kayak misalkan aku di UI, ya kan? Itu sebenarnya banyak orang-orang yang ternyata jadi manajer, ya kan, itu nggak langsung gitu loh misalkan join di UI gitu. Misalkan di KAP yang biasa-biasa dulu terus mungkin pindah lagi ke Big Ten ya kan, baru nanti pindah lagi ke Big Four kayak gitu ya kan. Malah banyak yang misalkan orang-orang yang dapat kesempatan langsung misalkan dari fresh grad ya kan langsung ke Big Four ya kan, nah itu malah struggle gitu loh. Kenapa struggle? Karena sebenarnya culture di top company ataupun top firm itu culture pertamanya adalah kita nggak akan diajarin terlalu banyak gitu sih. Ya kan kita harus otodidak, kita harus self learning sendiri ya kan. Harus fast learning juga ya kan. Dan yaitu PR gitu sih. Aku aja dulu pas mungkin aku jadi sebelum aku di EY aku sempat join kayak konsultan pajak dan di situ ya bisa dibilang atasannya uh, killer ya kan, cewek juga ya kan. Jadi apa namanya, tapi di situ let's say aku bisa tahu basic-basicnya kayak pakai Excel kayak gimana ya kan, terus cara istilahnya critical thinking-nya seperti apa, cara ngobrol sama klien seperti apa ya kan. Jadi ketika aku dapat opportunity ya kan kerja di UI, nah itu aku udah bisa kayak ya lebih outstanding lah dibandingkan yang lain ya kan. Jadi istilahnya itu yang mungkin kadang kita tidak kalkulasikan gitu sih ya kan. Bahwa ya nanti ketika kita join, wah itu udah apa ya, menurut aku pertarungan awalnya ataupun perjalanan awal dimulai itu adalah ketika kita terima bekerja gitu, bukan ketika kita bisa dibilang lulus ataupun lolos ya kan, interview, lolos tes ya kan. Bukan di situ, karena apa ya, tes itu hanya semacam simulasi ya kan, yang bisa jadi ya kan kita juga ngejawabnya entah itu benar atau salah kita nggak tahu, ternyata kita panggil buat interview ya kan. Jadi apa namanya, banyak hal yang sebenarnya dalam proses screening itu tidak bisa tercapture dari quality. Tapi nanti ketika masuk, ya kan, dan apalagi misalkan kayak competition-nya nih antara peers kalian tuh lumayan kenceng misalnya, ya kan. Nah itu apa namanya, bakal terjadi kayak seleksi alam. Jadi mana nih yang emang kerjanya bagus itu yang bakal nanti sering dikasih kerjaan, gitu, ya kan. Bukan yang ya misalkan kalian regardless misalkan kalian lulus dari top university ya kan, ataupun lulus dari luar negeri misalkan, tapi kalau nggak bisa kerja bah selesai. Ya kan? Jadi ya
banyak sih yang kayak begitu, banyak ya. Jadi ada dulu junior aku lulusan US kayak gitu-gitu, cuman nggak bisa kerja, yang mungkin nggak biasa hidup susah, jadi ya, susah ya kan. Jadi banyak banyak realitanya. Jadi itu sih, kita harus coba apa ya, nggak harus kita ngikutin yang mainstream gitu loh. Tapi kita coba menilai ataupun research ataupun do strategi yang kira-kira nanti ketika gue join di sana gue bisa jadi maksimal, gue jadi bisa talent yang reliable, bisa diandarin bos gue, ya kan, bisa apa namanya ngerjain ataupun deliverable gue selalu over deliver, misalkan nggak pernah under deliver, ya kan. Dan di situ ya itu ya, banyak sih itu mau aku yang emang ya akhirnya kayak dapat secondment ya, entah Hong Kong, entah ke Aussie, entah ke US gitu gitu lah. Nah, oke. Nah, sekarang kita bisa bilang kayak ini career path kita nih, ya kan? Jadi misalkan kayak recruitment proses dulu nih, nanti ketika kalian lulus, ya kan, terus ini yang mungkin penting juga nih, your first day at work, ya kan? Jadi mungkin stereotip tentang kita bakal terbangun di hari pertama gitu sih. Jadi, nah, siklus ya kan, yang namanya siklus bisa dibilang kayak siklus emotion kita. Nah, itu bakal terbentuk ketika kita udah ngejalanin kerjaan itu selama 6 bulan, ya kan. Kalau udah 6 bulan terus mungkin at least ada yang setahun gitu kan, udah mulai nih, ya kan, gatel, ya kan, udah mulai males, ya kan, udah mulai apa namanya nggak enak, pengen resign, ya kan, nggak puas dengan salary-nya dan segala macam, bonusnya kurang, oh kok nggak nabung-nabung ya, kok nggak beli mobil-mobil ya, kayak gitu sih. Jadi itu kayak udah mulai apa ya, gelisah gitu sih, ya kan. Nah, sekarang gimana sih caranya, misalkan tadi tuh kita bisa hack the process. Jadi di sini misalkan kalian udah kerja nih 1 sampai 3 tahun, ya kan, terus nah, kalian bisa nih join ke as a VP ataupun C-level misalnya, atau ya at least join as a manager gitu di perusahaan lain. Jadi mungkin ada beberapa peserta yang ada di sini, ya kan, mungkin bisa consider hal itu. Jadi kuncinya adalah sebenarnya ketika kita ngikutin tangga di satu perusahaan, ya kita akan ngikutin jenjang karir yang ada di sana. Itu loh, ya kan. Dan faktanya, mungkin ini fakta jelek ya. Misalkan bos kita resign, ya kan. Consideration pertama bukan kita yang akan menggantikan bos kita, ya kan. Kita akan dinilai dulu nih, ya kan. Kira-kira ini orang capable nggak? Gitu. Ya kan? Kebanyakan akan dicari replacement-nya, gitu. Karena ibaratnya kita nggak pernah gitu loh jadi seorang manajer gitu loh sebelumnya gitu loh. Jadi biasanya ketika bos kita cabut bakal digali orang lain, ya kan. Misalkan CFO nih cabut nih, ya kan. Itu jarang banget ngambil dari apa namanya departemen yang misalkan departemen keuangan kayak gitu-gitu. Kecuali mungkin kalau even BUMN pun ya kan. Even BUMN pun direkturnya itu kan dipilihin bisa bisa tiap 3 tahun ganti, tergantung dari RUPS, ya kan. Ya kan? Tergantung dari Menteri BUMN, misalkan bisa kayak cuma sebentar ganti lagi, ya kan? Dipecat dan lain-lain. Jadi istilahnya untuk ngebangun, yaitu tadi nih, gimana caranya kita yang person ini ya kan, bisa naik level gitu loh. Ya kan? Dan itu nggak bisa dengan ya itu tadi kita pelan-pelan. Namanya career acceleration gitu loh. Ya kan. Dulu misalkan ada kan yang sekolah akselerasi SMA cuma 2 tahun ya kan, tapi ya kelasnya gila-gilaan gitu, nggak pulang-pulang ya kan, belajar mulu gitu. Jadi ya tapi ya itu worth it gitu. Jadi istilahnya bisa skip 1 tahun terus bisa kuliah gitu. Ya kan. Even misalkan kuliah nih, ya kan. Di Indonesia 4 tahun, di US 4 tahun misalkan. Tapi di Aussie berapa tahun? 3 tahun. Ya kan nggak nyampe gitu. Ya kan? Jadi ada ya kan temen aku yang waktu itu join junior, ya kan, masih umur kalau nggak salah 20 tahun. Ya kan? Ya itu ternyata kuliahnya di Aussie bisa cepet gitu loh. Ya kan cuma 3 tahun kalau di sana gitu sih. Jadi
Ya bisa 1 tahun lebih cepat nih daripada teman-teman yang mungkin kuliah di Indonesia buat nyari kerjaan gitu loh. Ya kan? Nah, sekarang ya kita coba hapus dulu deh stereotip kuliah dan lain-lain ya kan. Sebenarnya kalau kita quote unquote-nya misalkan cari duit ya kan. Sebenarnya even kita anggaplah nggak sekolah deh dari SD gitu. Ya kan? Asalkan kita punya skill yang bisa ngedatangin duit, ya kan sebenarnya bisa-bisa aja kan. Harus tinggal diajarin doang nih misalkan sama orang tua deh. Ya kan, ayo jualan, ayo misalkan belajar. Misalkan nih kita ternyata dari SD sudah diajarin ngedesain atau ngoding misalnya. Ya kan. Oh, ternyata udah jago nih pas umur SMP gitu. Nah, apakah pas kita SMP itu misalkan kita kerja misalkan buat orang istilahnya udah ditanemin misalkan buat kerja ya itu bisa juga gitu kan asalkan ya otaknya kuat gitu sih ya kan cuman mungkin secara proses ya itu kita nggak mungkin lah bisa langsung coding dan lain-lain karena logiknya masih belum dapat dan lain-lain jadi ya itu sih istilahnya kalau kita seandainya tahu nih misalkan dari awal oh kita misalkan ada profesi yang ngedatengin banyak duit misalnya mungkin kita akan belajar hal itu gitu dari dulu kita misalkan sekarang yang paling banyak misalkan jadi orang anak IT misalnya ya kita dalamin itu terus sampai jago gitu nah sih jadi yaitu istilahnya gimana sih career hack itu tadi itu maksud aku adalah kita nggak bisa misalkan mengandalkan kita kerja di satu perusahaan yang ya bisa dibilang stagnan ya kan dan jenjang karirnya juga nggak cepet gitu loh ya kan bisa 3 tahun baru ada promosi ya kan bisa jadi 5 tahun baru ada promosi biasanya baru umur even misalkan BUMN deh ya kan kayaknya umur 40 30 ya kan kalau MT mungkin ya kan udah bisa jadi misalkan kayak kepala cabang atau apa gitu kepala divisi jadi eh, ya itu yang mungkin harus jadi consideration kenapa seperti itu karena ya kan perusahaan gede itu jeleknya adalah di sana itu kolamnya ikannya udah terlalu banyak itu sih ya kan? Jadi untuk kalian berkembang ataupun misalkan loncat ke sana ke sini, nah itu udah nggak terlalu leluasa gitu, ya kan? Kalian misalkan ditempatkan misalnya nih finance ya. Nah finance itu kalau perusahaan gede udah dipisah lagi ARAP. Nanti ARAP dibagi lagi admin ini, admin ini, admin ini. Ya kan? Gimana kalian bisa belajar ke hal yang lain? Misalkan megang AP, ya kan? Misalkan megang yang perencanaan keuangan, misalkan megang bagian investasi, ya kan kebayang nggak sih ya istilahnya secara struktur itu udah susah gitu loh ketika kita pengen dalam apa namanya gerak ya kan istilahnya gerak belajar dari satu ke yang lain karena exposure pekerjaan ya dari itu aja gitu sudah di set ya kan bahwa kita mengisi satu pekerjaan karena satu function bisa jadi micro function itu sih ya kan dan ya itu tadi tuh misalkan kita di finance gitu kan nah itu susah gitu untuk belajar hal lain dan untuk nyampe ke atas tuh pasti ya butuh waktu yang banyak itu aja sih. Nah sekarang gimana sih caranya? Yang pasti adalah satu pilih posisi yang menjadi backbone di perusahaan tersebut. Gitu loh. Ya kan? Pilih posisi yang jadi backbone. Ya kan? Misalkan kalau aku ya misalkan kalau di tax firm ya jadi konsultan ya kan consulting firm ya jadi konsultan itu backbone-nya di situ yang apa ya yang ngasilin duit ya dari situ gitu loh ya kan misalkan apa namanya di FMCG misalnya ya kan orang yang paling bisa menghasilkan duit paling banyak ya kan misalkan pencapaiannya dan lain-lain itu yang bisa akhirnya terlihat gitu oleh atasan oh ini punya capability nih oh chief target terus nih ya kan nah biasanya backbone itu dilihat dari mana dari ya kan sesuatu yang yaitu menghasilkan banyak duit itu sih ya kan nah contohnya kalau di startup yang menghasilkan banyak duit siapa nih ya kan nah kalau startup tuh lebih beragam sebenarnya ya kan karena di situ ada produk ya kan jadi bisa jadi CEO ya kan jadi istilahnya backbone-nya itu nggak bisa berdiri sendiri ya kan? Orang produk nggak ada anak IT ya nggak jadi apa-apa cuma jadi desain doang gitu loh ya kan anak IT nggak ada anak produk ya
hancur-hancuran biasanya desainnya, gitu loh. Ya kan? Anak produk nggak ada anak marketing, ya, nggak bisa jalan produknya. Siapa yang mau denger? Siapa yang mau beli? Ya kan? Anak marketing nggak ada anak, misalkan nggak ada anak BD misalnya, ya kan? Nggak ada anak sales, ya nggak jadi jualan, cuman kedengeran doang misalnya. Ya kan? Jadi kita harus bisa menilai nih kira-kira di satu perusahaan ini yang jadi backbone mana nih. Ya kan? Kalau startup banyak banyak opsinya tuh biasa. Ya kan? Tapi ya itu kalau kita misalkan ke tempat-tempat yang lain, ya kan, nah biasanya backbone-nya tuh ya around someone yang bisa generate revenue paling banyak gitu sih. Ya kan kalau di consulting firm, ya kan, ya itu jadi konsultan gitu sih, karena dia yang generate money di situ gitu loh, bukan yang duduk-duduk ya kan ngurusin invoice ya kan. Misalnya. Jadi itu sih. Nah, kenapa backbone ini juga adalah orang yang menurut aku resikonya paling gede gitu loh. Ya kan mereka berani ambil resiko. Ya, misalkan oke, bulan ini kita nggak achieve ya, jadi gajinya kecil gitu. Misalnya, ya kan. Terus orang-orang yang jadi baru misalkan aku join di satu startup yang masih baru gitu loh. Ya kan? Nah, itu udah jadi backbone. Gitu loh. Karena emang ya satu ya kan, masih baru kita butuh ngerintis ya kan, kita butuh bareng-bareng ya istilahnya sacrifice our time, our budget dan lain-lain. Jadi salah satunya ini ya kan, tadi kalau kita bisa sambung ini dari yang di sini ya kan. Jadi untuk melewatin atau enggak istilahnya proses ini yaitu kita harus pilih divisi ataupun profesi yang bisa jadi backbone di situ. Ataupun mungkin kalau apa namanya agensi, digital agency, ya orang-orang kreatifnya ya kan, orang-orang yang bisa menimbulkan atau menciptakan karya-karya yang kreatif ya. Contohnya siapa? Kalau Indonesia itu paling ya, makna lah ya kan. Ya, pasti pernah tahu gitu. Nah, kenapa pernah dengar ya? Karena emang hasil karya-karya mereka ya kan emang worth it buat dibayar mahal gitu. Akhirnya brand-brand gede pakai mereka. Ya kan? Jadi ini ya kan, pilih posisi yang menjadi backbone. Oke. Nah, yang pertama adalah ini ya kan. Jadi untuk mencapai suatu karir ataupun nanti financial freedom adalah understand your finish line. Ya kan? Nah, finish kalian ini ya kan, nanti kalian maunya seperti apa gitu loh. Oke. Dan jangan nih yang merah ini adalah DOMS-nya ya kan. Jadi jangan terlalu general, oh gue pengen kaya deh. Ya kan? Oh gue pengen pensiun umur 30 deh. Ya kan? Pensiun pensiun, kaya kaya, tapi sekaya apa gitu ya kan. Ada orang bilang 1 juta itu nggak ada artinya, tapi mungkin ada orang di luar sana yang bilang, oh kalau aku dapat 1 juta, aku bisa makan 2 bulan, misalnya. Ya kan? Jadi understanding finish line adalah kalian nanti mau sekaya apa, ya kan? Kalian nanti mau istilahnya hidup di mana, misalkan, ya kan? Terus profesinya apa, ya kan? Profesinya apa? Misalkan kalian kuliah nih, misalkan aku dulu nih kuliah, ya kan? Aku pengennya, ya kan? Jujur adalah kampus yang basketnya jago karena aku dulu pengen jadi pemain basket profesional, ya kan? Tapi pas kuliahnya juga nggak yang ecek-ecek gitu loh, ya kan? Nah, pilihannya kalau pas di Surabaya dulu itu, kalau nggak Ubaya, UNER, ya kan? Cuman UNER ternyata nggak dapat beasiswa. Nah, udah Ubaya, beasiswanya 100%, saya kuliah gratis, ya kan? Tiap tahun jalan-jalan, ya kan? Oke, nah tapi kuliahnya yang apa ya jurusannya? Oh, riset, oke, masuknya accounting, gitu loh. Ya kan. Jadi accounting di sana ternyata ada kerjasama sama Big Four, yang WC, Deloitte, EY juga ada. Ya kan. Kadang ada kampus hiring juga di sana. Jadi oke, berarti kayak udah jadi jaminan. Misalkan kayak Apas nih ya kan di basket, ya udah kerja deh. Ya kan. Nah, habis kerja maunya di mana nih? Ya kan. Aku maunya waktu itu apalagi ketika udah kuliah PA1 ya Malarang 1 dikasih tahu tentang Big Four dan lain-lain. Oh ya udah deh. Ya kan, Big Four deh. Ya kan, Big Four. Ya kan. Nah, nanti maksud Big Four masuknya divisi apa nih? Mau audit, atau mau tax, atau mau konsultannya, gitu kan? Oh, kayaknya kalau
awalnya mau audit nggak keterima, ya. Backup plan-nya adalah jadi ya coba join ke yang konsultannya gitu sih, akhirnya masuk ke yang M&A gitu sih, ya kan. Jadi kita harus punya istilahnya in detail nih kalau bisa, ya kan. Coba ditulis nih, oh aku mau kuliah lulus, ya kan, masuk ke misalnya nih ya, masuk ke Unilever. Nah, reason-nya kasih tahu nih, karena apa, ya kan? Karena dipandang orang sebagai salah satu perusahaan gede, gitu. Jadi jangan kayak gitu ya. Jadi jangan, ini nanti mungkin ada satu tips untuk financial freedom adalah jangan terpengaruh kayak tadi tuh pandangan orang lain. Karena kita yang ngejalanin gitu. Nanti kalau udah masuk ke sana ya kan orang itu hidup kita, orang lain nggak peduli. Dan understand your finish line in detailnya seperti apa. Nah, how to get the job nowadays, ya kan? Nah, pertama adalah experience. Ya kan? Kedua adalah communication skill. Yang ketiga, let's say katakan personal branding. Dan keempat adalah social proof. Ya kan? First of all adalah ya ini experience gitu. Ya kan? Kenapa mungkin kayak sekarang banyak peluang-peluang magang dan banyak anak-anak istilahnya fresh graduate ya kan ataupun yang masih berkuliah join nih ya kan di startup itu ataupun jadi magang dan lain-lain gitu sih. Nah, cuman itu tadi nih ya kan ada orang yang secara experience jago tapi karena nggak punya communication skill susah ya kan. Ada yang biasa-biasa aja tapi karena communication skill-nya quote unquote misalkan kayak orang pinter gitu ya kan. Nah, kemungkinan besar yang akan diambil dan dipilih adalah orang yang communication bagus. Ya. Karena ketika kerja nanti kita kan nggak mungkin pakai telepati, gitu loh. Ya, kita akan berkomunikasi. Itu. Jadi istilahnya itu tadi kalian harus punya communication skill bagus. Jadi misalnya kalian disuruh di moderator misalnya, jadi MC misalnya, disuruh ngomong misalnya, ya kan ambil kesempatan itu. Ya kan kalau kalian nggak punya yang kayak begitu, misalkan kalian introvert ataupun terlalu pemalu, ya kan coba dicari caranya. Ya kan? To be honest, aku tuh nggak yang extrovert, bukan. To be honest, aku kayak mungkin majority lebih ke introvert karena suka sendiri sih. Ya kan? Cuman ya itu tadi tuh, ya kan? Ketika kita harus ngomong sama orang, apalagi sama klien, ya kan, kalau kita diem doang, nggak ekspresif, nggak enak diajak ngomong, ya kan, posisinya misalkan ya klien ataupun nanti interviewer atau bos kalian misalkan, ya kan, ya susah gitu loh, nggak get along, ya kan. Jadi communication skill itu adalah ya bisa dibilang adalah salah satu menurut aku yang paling mendukung setelah experience. Experience nih biasanya orang yang experience-nya udah banyak, ya kan. Nah itu kadang communication skill-nya juga pasti mulai terangkat lah. Ya. Tapi ini tadi untuk kita, ya kan, as a fresh graduate misalkan, ataupun anak-anak mahasiswa misalnya, ya kan, yang mungkin less experience, gitu. Jadi yang membedakan nantinya adalah ya ini communication skill. Kalian misalkan jago nih. Jadi aku sedikit cerita. Jadi di UI itu ada manajer yang dia waktu itu di Aussie kerjanya jadi kalau nggak salah apa ya, ini teman aku di teks ya. Jadi kalau nggak salah itu konten lah ya. Nah cuman dia itu nggak istilahnya nggak pinter-pinter banget gitu loh tentang perpajakan Indonesia, tapi karena dia ya tadi bisa ngomong ya kan, kebetulan mungkin bahasa Inggrisnya pasti ya kan, terus bosnya bule ya kan, dibandingkan mungkin orang-orang yang lain di sana yang mungkin punya pengalaman as tax manager misalnya, ya kan. Tapi karena dia lebih enak ya kan untuk discussion dan lain-lain, nah itu akhirnya dia diambil. Karena memang ya, tadi kelebihan orang yang punya communication skill adalah ya ketika kita misalkan interview nih, misalkan interview sama Dava nih, misalkan ya nanti akan berasa ngobrol gitu loh. Ya, akan berasa ngobrol dan enak aja gitu kerja sama orang yang nyambung, ya sama kayak kita milih pasangan deh, ya kan. Kalau pasangan lu nggak nyambung misalkan, gimana caranya kita mau ya enak gitu loh ngobrolnya gitu sih. Ya, pasti alasannya karena kadang kalau kita milih pasangan nyambung kok, enak ngobrol sama lu kayak gitu. Ya kan? Ya sama, ya itu ketika kalian juga kerja ya kan sama bos kalian ya itu. Ya kan, jadi
ya ini coba diasah ya. Nah, cara aku misalkan kayak untuk ngelatih hal ini biasanya misalkan aku nggak jago bahasa Inggris, kita nggak apa sih nggak jago bahasa Inggris deh, ya kan? Cara aku biar jago selain aku dulu nggak kursus sih, ya kan? Jadi caranya adalah in particular kalau kita pengen writing gitu ya. Jadi aku disuruh beli koran, ya kan? Korannya di Jakarta Post dulu tuh, ya kan? Dan itu disuruh baca. Kalau ada nggak ngerti, dicari artinya, ya kan. Terus habis gitu caranya apa? Dibaca nih keras-keras gitu. Misalkan satu paragraf, dua paragraf itu tiap hari, ya kan. Terus dibandingkan dengan let's say katakan orang-orang di luar sana yang let's say katakan yang ngomong in English gitu. Jadi kalian punya intonation-nya, yang kalian punya stylenya seperti apa gitu. Jadi ya itu sih, it's better ya kan to look smart ya kan then you're smart but you look dumb gitu. Jadi ya itu kalian misalkan IP-nya 4 kayak 4,5 kayak jebol atap dan lain sebagainya, tapi ketika interview kalian oh iya iya oh iya, jadi ya itu susah ya kan. Ada temen aku dulu jago banget ya kan, tapi kalau nggak salah seleksi apa ya lupa aku deh, Big Four rasa pokoknya ya kan nggak keterima, salah satunya itu sih aku kayak bingung ya kan. Terus akhirnya aku join di Before itu, terus aku tanyain kenapa sih ini waktu itu nggak, ya orang nggak bisa ngobrol dia, ya kan, orang pas ngobrol bingung ini kacamata mulu misalnya. Itu kayak gitu. Nah oke, kita next ya. Jadi itulah istilahnya eh, cara kita ya kan untuk beat the Ivy League undergraduate 1. Jadi Ivy League yang kuliah di Harvard, kuliah di luar lah ya kan, yang punya privilege ataupun yang memang pinter banget, misalkan seperti siswa dan lain-lain. Ya kan. Jadi ya ya ini ya kan, misalkan kita ya kaum kaum menang apa namanya apa biasa-biasa aja gitu kan, pinter enggak, bego enggak gitu kan. Jadi ya ini istilahnya kita harus ya ini kelebihan mereka itu cuma satu menurut aku gitu, karena mereka udah biasa ngomong bahasa Inggris, terus kelihatannya ngomongnya cepet banget nih ya kan, wash ya kan, terus oke cool gitu ya kan. Jadi kayak apa namanya ya kan, which is dicampur-campur kayak begitu udah kelihatan pinter gitu loh, padahal yang enggak juga seriously itu sih yang ngomongnya I ya kan. Kalau I sih ya kan, jadi ya jangan sampai kalah. Jadi kita harus bisa ya kan menunjukkan bahwa ya ini tadi communication skill ini nomor satu. Nah, terus personal branding sekarang ada LinkedIn, ya kan, dan nanti social proof di LinkedIn juga bisa masukin experience kita di mana, gitu sih. Jadi, ya ini misalkan ya kita coba mulai bangun profil aja sih sebenarnya. Kalau kalian ada kegiatan apa, ya kan, jadi itu kayak at least apa ya? Kenapa sih dulu misalkan kita dianjurkan untuk berorganisasi, ya kan? Ya salah satunya itu, gitu. Ya kan? Ngelatih kita untuk work as a team, ya kan? Jadi itu oke nih orang bisa kerja sama ya kan, ngerti nih kan porsinya kayak gimana gitu sih. Ya kan? Nah, oke next ya. Nah, yang ketiga adalah learn how to sell. Jadi untuk achieve ya kan, let's say katakan financial freedom itu salah satunya ataupun karir ya kan, itu ya kita jualan. Jualan itu bukan berarti kita hanya jualan barang gitu, ya kan? Ya kan? Jualan itu ya kita misalkan kayak aku sekarang nih, aku lagi marketingin gitu loh, secara tidak langsung misalnya. Ya kan? Aku di sini juga lagi jualan misalkan, tapi secara nggak langsung, gitu loh. Ya kan? Misalkan Deddy Corbuzier bikin podcast ya dia awalnya ya jualan sebenarnya, ya jualan diri dia, maksudnya dalam hal yang positif ya. Ya kan? Kelihatan pinter ngebahas jadi MC, baru tuh brand-brand datang. Gitu loh. Ya kan? Nah, yang PR adalah ini, kadang mungkin aku dulu juga salah satunya, aku nggak peduli gitu loh masalah ya jualan lah, bangun koneksi, network dan segala macam, kan. Ini yang mungkin salah satu yang aku mungkin sedikit terlambat ya. Jadi bangun network, bangun relasi, ya kan, bangun apa namanya personal brand kalian, ya kan, itu jangan sampai telat. Kalau bisa sekarang udah mulai, ya kan, udah mulai istilahnya connect sama siapapun lah di Indonesia, ya kan. Misalnya nanti di masa depan mereka ternyata jadi klien kalian atau kalian punya skill yang bisa dijual, ya kan. Jadi langsung kelihatan tuh misalnya let's say katakan
Ini mungkin cerita partner aku yang waktu di UI. Jadi dia itu kan dosen di UI. Dia gaji dosen nggak ada seberapanya sebenarnya dibandingkan partner. Cuman pokoknya waktu itu ada kalau nggak salah ada project ya kan, yang pokoknya ya semua Big Four tuh ditolak-tolakin lah mau fee-nya berapapun. Gitu. Tapi itu ketika dia langsung menang. Nah kenapa? Ternyata ya kan yang jadi direkturnya adalah muridnya dia dulunya gitu loh. Jadi nggak akan berasa gitu sih, ya kan. Jadi kalau kita misalkan, oh ternyata tahu nih, misalkan dapat nih, keren nih ngerjain, misalkan desain gitu kan. Mungkin sekarang aku nggak akan ngeh gitu loh. Tapi mungkin Dava update misalkan di LinkedIn, di Instagramnya, yang ternyata aku tahu, oh lu jago ya ngedesain ya, bantuin dong, ada ini gitu. Nah itu istilahnya orang yang butuh itu pertama-tama pasti akan ke first circle-nya dulu nih, ya kan. Nggak mungkin nyari-nyari ya kan di luar sana dulu. Kalau di circle-nya dia ada yang jago, ya udah dia yang akan kasih kerjaan lah. Karena itu kan ya satu nih cuan lagi nih buat kita. Ya kan? Nah, oke, next. Nah ini kita udah mulai ke yang financial freedom itu tadi. Nah ini ada satu quotes gini buat teman-teman, ya kan? Ataupun sedikit cerita, ya kan? Jadi ini sebenarnya adalah salah satu kalimat ya kan dari bentar, nggak bisa ngeklik. Nah, dari Steve Jobs, oke? Nah, ya kan jadi Steve Jobs ya ketika akhir hayatnya nulis hal itu gitu. Ya kan? Jadi kita coba balik lagi, ya kan? Sorry, ya kan? In other eyes, my life is in the essence of success, but aside from work, I have little joy. Gitu, ya kan? Jadi dia nggak punya terlalu banyak kebahagiaan, gitu. Ya kan? I realize that all my recognition and work that I have is meaningless in the face of me and that. Oke, jadi ini ya apa ya? Ini mungkin kalau aku yang ngomong mungkin ya bullshit lah. Ya. Tapi kalau Steve Jobs gitu kan, istilahnya ya bisa meaningless. Kayaknya dia, kayak Bill Gates itu bisa meaningless aja gitu. Kalau udah dihadapkannya ya kematian itu tadi, gitu loh. Jadi apa namanya? Ya ini istilahnya reminder lah. Oke. Nah, mungkin ini tadi ya kan, set up your own freedom gitu. Jadi freedom teman-teman di sini itu beda-beda gitu sih, ya kan. Ada yang tadi misalkan dapat duit 1 juta bisa hidup 3 bulan, ya kan. Ada yang dapat duit 1 juta habis sehari, ya kan ada. Gitu. Jadi istilahnya set up your own freedom sendiri dulu nih. Ya. Sebelum kita mau ya itu tadi tuh nyampe financial freedom itu tadi, ya kan. Ada yang orang misalkan dapat misalkan gaji 3 juta sebulan 5 juta, ya udah cukup gitu. Saya sudah freedom dengan hal itu gitu loh, ya kan. Bisa makan, bisa minum, ya kan. Bisa nikah, bisa apa. Ya kan. Ini dulu nih, ya kan, yang di set up gitu. Ya kan? Karena kalau kalian nggak nge-set up your own freedom itu tadi, ya bakal nggak kelar-kelar gitu kan. Ya kan? Karena kalau kata si Bob Marley, ya kan, ya kekayaan itu namanya angka itu tidak terhingga gitu loh. Jadi kalau kalian ngejar itu nggak kelar-kelar gitu kan. Nah, itu jadi set up freedom. Kalau kalian ngerasa udah ya udah gaji 7 juta kayaknya cukup deh hidup di Jogja misalnya, di Solo misalnya. Ya udah, mau apa lagi ya kan? Mau jadi presiden, mau jadi wali kota misalkan ya. Ya itu beda lagi kalau freedom kalian seperti itu misalnya. Jadi cari nyamannya kalian gitu, ya kan? Cari settle-nya kalian di mana. Cari ya itu kayak tadi aku kenapa bayangin rumah kalian seperti apa, bayangin nanti ya kalian misalnya punya motor apa, mobil apa, itu kalau bisa ditulis nih sekarang, ya kan? Karena ini nanti ya tadi ke how much-nya nih, ya kan? Tulis dulu nih kalian mau rumah harga berapa, mobil harga berapa, biaya nikah, traveling, asuransi misalnya, terus total nih, oke? Di total nih sekarang, ya, misalkan harga rumah 1 juta. Nah ini kita total dulu deh. Nah kita coba nih, misalkan, nah ini ada angka nih 2M ya. Ya kan? Ada angka 2M. Nah kalau ada yang pegang HP, ada kalkulator, nah coba sambil dihitung nih, ya kan? 075 agak, ya kan?
Jadi, nah sekarang misalnya kita mau dapetin duit ini ya kan dalam waktu 5 tahun nih. Oke. Berarti aku bagi 60, benar nggak? Aku bagi 60, ya kan? 12 kali 5, 60. Oke. Dapatnya adalah sekitar 34.500 sekian-sekian. Ya kan? Nah, sekarang bayangin nih, gimana caranya gue dapetin duit 30 juta gitu kan. Ya kan? Kerja apa nih, misalkan habis kuliah langsung dapat gaji 30 juta. MT mana yang gaji kalian langsung 30 juta gitu, misalnya. Kecuali kalian jadi apa namanya, mungkin bayarannya pakai dolar, lain lagi itu. Nah, ini yang harus kalian timang-timang nih sebenarnya. Jadi gimana sih kita dapetin, ya itu kan nggak mungkin nih, ya kan. Nah, terus misalnya kalau kita ini dapetin duit 35 juta itu meaning setelah dikurangin sama konsumsi gitu loh. Ya kan. Misalnya duit ini gitu loh. Ya kan? Kita coba berarti kan habis dari sini misalnya 20%, ya kan? Misalkan. Atau enggak ya let's say katakan 30% deh dari penghasilan kita sebulan. Ya kan? Kita bagi lagi nih 20%. Ya kan? Oh, 30% deh biar nggak kebanyakan deh. Ya kan? Jadinya adalah 100 juta, 115 juta gitu loh. Kalau ini emang kayak 30% nih dari duit kalian yang akan ditabung misalkan. Ya, kalian harus mendapatkan 100 juta gitu sebulan. Mau di mana lagi? Ya kan? Jadi istilahnya kita harus tahu dulu nih. Oh, oke, rumah ini kita hitung sekarang. Serius dihitung. Gitu loh. Karena kalau kalian nggak hitung, kalian nggak akan tahu nih bulan ini aku harus cari duit sekian, aku harus investasi sekian, investasi ini tumbuhnya sekian 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 sekian. Nah, nanti mungkin aku bisa sedikit share ya kan tentang, nah ini aku ada sedikit Excel lah ya sebenarnya tentang investment tracker ya kan. Nanti aku mungkin akan share ke panitia ya kan, mungkin nanti bisa di share ke peserta gitu sih. Jadi ini kalian nanti bisa pakai nih ya kan kalkulator ini ya kan, terus bisa tahu nih sebenarnya total gain and loss-nya berapa nanti sebulan ya kan. Nah, sebenarnya ini kalau kalian kayak download aplikasi yang kekinian kayak sekarang itu ya kan, nah itu biasanya udah langsung ada. Nah, ini cuman at least kayak apa ya, kalkulator aja sih. Misalkan kalian mau dapetin misalnya duit nih ya kan, aku coba sedikit simulasiin gitu ya. Nah, ini amount investnya di sini udah ada keterangannya nanti, jadi hopefully bisa help you guys untuk kayak kelarin ini semua ya kan. Jadi misalkan amount investnya sekian ya kan, oke, total value-nya sama ya kan. Terus apa namanya, ini masih di bulan pertama misalnya ya kan. Terus kita invest lagi nih ya kan 150 misalkan. Nah, total investnya 1.150. Nah, total value ini adalah value total investasi kalian ya kan dikalikan growth-nya nih, misalkan 5% ya kan, jadi 1,05 misalnya ya kan. Jadi ini persenannya nanti bisa kalian sesuaikan dengan ya misalkan kalian investasi di reksadana atau di deposito atau saham ya kan. Jadi ini yang value yang bisa kalian dapetin gitu loh dari situ gitu sih. Nah, karena apa, ada istilahnya mungkin nanti sambil di search aja tentang kompon interest ya kan. Jadi lebih cepat kita melakukan investasi ya kan, lebih cepat duit kita itu mutar terus gitu, ketimbang lebih lama ya kan. Dengan misalkan nah ini mungkin nanti bisa di search ya, di googling ya kan, cuman aku kasih ilustrasi sedikit. Jadi misalkan kita investasi start from umur 20 versus orang yang baru investasi umur 25 ya. Jadi intinya untuk sampai 1M itu ya kan akan lebih cepat ya kan umur yang dari umur 20 gitu loh. Dan nanti di dalam waktu yang sama, misalkan sama-sama 15 tahun, sama-sama 10 tahun, ya kan. Nah, itu istilahnya duit kita jauh lebih banyak gitu sih. Ya kan. Jadi, nah ini nggak akan berasa ya kan, karena gini sih, ibaratnya dunia ini bisa dibilang dikendalikan oleh orang-orang yang punya duit. Oke? Ya kan. Jadi
orang-orang itu, ya kan, dari salah satu orang itu orang mana yang mau rela, ya kan, uangnya tambah berkurang? Nggak ada yang mau, gitu loh. Nggak ada yang mau, ya kan. Jadi ya itu tadi, ya kan, kita coba misalkan mau invest kah ke bank ini, ya kan, mau invest ke sini ke situ, ya monggo invest aja. Karena ya itu orang-orang yang ada di atas sana nggak akan mau, istilahnya nilai sahamnya turun, ininya turun. Jadi ikutin aja. Nggak akan ngerasa mungkin kayak berfluktuatif sebulan 2 bulan turun, ya kan. Tapi itu tadi itu nanti secara keseluruhan bakal lebih nggak akan kelihatan gitu. Growth-nya itu nggak akan kayak kelihatan lurus gini terus, ya kan, pasti akan naik turun, tapi at least kayak grafiknya terus naik ke atas. Gitu sih. Nah, oke, back to PowerPoint ya. Oke. Nah, nanti di situ ditulis ya, nanti ini istilahnya misalkan nih kita ada kebutuhan nih 2M in the future. Nah, ini kita bisa coba kalkulasi gitu loh, ya kan. Kita at least tahu nih, ya kan. Oh, duit aku sekian, aku harus nabung sekian, ya kan, untuk achieve yang ini tadi gitu sih. Dan tutup kuping kanan, tutup kuping kiri, ya kan, kalau ada diskon bulanan, ya kan, 777 kayak 1111, ya kan. Kalau emang nggak perlu amat, nggak usah deh, ya kan. Diajakin temen ini ngopi, ya kan. Mungkin ada yang liburan, ya kan, buat foto asik-asik, ya kan. Nah, itu coba ditahan, ya kan. Selama ya kalau kalian nanti in the future yang nggak bisa achieve hal ini, ya ini kan hidup kalian, bukan hidup kalian. Oke, ya kan. Nah, jadi terus kalau kita nggak nabung, nggak investasi, ya kan, nggak double our income, maunya gimana, kan? Apakah mau ngepet, ya kan, atau ya ini mau nyusahin orang tua terus, gitu loh, ya kan. Jadi jangan sampai kayak gini lah, ya kan. Jadi istilahnya ya kita udah tahu nih, ya kan, apalagi harga rumah misalkan 1M itu sekarang udah kecil di Jakarta, serius. Nah, kalau ada yang mau di Jakarta, ya kan, rumah 1M, waduh, udah jauh banget, ya kan, udah masuk kemana-mana gitu loh, ya kan. Jadi ini kalau kita nggak double our income, tadi kan kita misalkan kalau mau nabung dapat duit 2M dalam waktu 5 tahun, ya kan, misalkan umur kita sekarang 20, ya tergantung sih umur kita berapa, misalkan 21, berarti kita punya waktu 9 tahun, ya kan, untuk hal itu. Dikalkulate benar-benar dan pakai Excel-nya, ya kan. Nah, itu tadi kita harus bisa nabung 30 juta. Nah, gimana caranya? Nah, itu kita harus berpikir keras. Kerja satu nggak cukup. Ada proyek lain sabetan, ya kerjain. Mumpung masih muda, ya kan, belum umur 5 tahun, masih energinya banyak, ya kan. Nah, ini mungkin relate ke yang tadi, ya kan. Ya kan. Sebenarnya ini, ya kan, sekolah, kuliah, kerja, menikah, ataupun freedom yang kalian set up nanti, yaitu part of sebenarnya ini adalah part of your happiness gitu loh, ya kan. Ini yang bisa bikin kalian nanti merasa aman, nyaman, dan lain-lain gitu sih. Tapi ini bukan tujuan kalian kuliah S2, ya kan, emang, ya kan, tujuan hidup kuliah S2 enggak, kuliah, ya kan, tujuan hidup enggak, kerja tujuan hidup, merit enggak. Ini kayak menurut aku adalah tools, ya kan, untuk kalian ya achieve, ya kan, the purpose of life gitu sih, ya kan. Jadi don't expect kayak ya istilahnya kita mulus-mulus aja nih, ya kan. Yang tapi expect adalah naik turun, naik turun, naik turun. At least kita growing, ya kan? Kita tahu ke arah mana kita mau jalan. Oke, jadi kehidupan ini adalah maraton, ya kan, bukan sprint. Ya, jadi kalian lulus kuliah, keterima kerja, lolos interview, hore, enggak. Habis itu lebih berat lagi, ya kan? Jadi energi kalian coba save ke ya lebih berguna lagi sih, gitu, ya kan. Nah, oke. Nah, mungkin yang ada pertanyaan mungkin bisa sambil diklik, ya kan. Nah, ini kita harus punya yang namanya burning desire and self discipline. Tadi, ya, kalau ada godaan dan lain-lain, jangan gampang goyang dan lain-lain, ya kan. Kalau kalian mau, rumah ini keren banget ya, interiornya keren, ya kan. Nah, itu kalian harus punya burning desire gitu. Misalkan kita anggapnya cowok nih, ya kan, kalau ngejar cewek, ya kan, tahu nggak sih kan, kalau udah saking cintanya, ya kan, mau ngerepotin kayak gimana dateng, ya kan. Mau sakit, mau hujan, ya kan, pasti kerasain. Nah, kalau kita nggak punya hal ini, susah.
susah. Oke, nah ini mungkin cerita dikit tentang Dian Sastro. Jadi sebenarnya Dian Sastro itu nggak pengen jadi artis, gitu. Ya kan? Jadi intinya kata orang tuanya adalah kita bukan orang kaya, makanya kamu harus pinter. Ya kan? Kalau kamu ingin sukses, ya kamu harus bersaing dengan anak lain dari berbagai daerah. Ya kan? Di zaman kamu pasti bakal lebih banyak anak-anak yang pinter. Ya kan? Ini katanya si Bu Dian Sastro, waktu Dian Sastro masih umur 14 tahun. Nah, dia itu ikut, istilahnya dia itu juara gadis sampul. Ya kan, dia itu pingin istilahnya kuliah ke luar negeri gitu sih, dan pada masanya belum banyak nih beasiswa kayak sekarang gitu loh, ya kan. Jadi dia ikutan si gadis sampul ini dan dia itu research gitu loh, ya kan, gimana cara jadi juara di sana, padahal dulu dia tuh nggak terlalu cak-cak banget, ya kan. Orang hitam dekil begini kalau kata diri dia sendiri gitu, ya kan. Tapi gimana cara jadi juara, ya kan. Ternyata ketika dia do research, ya kan, bahwa yang jadi juara tuh bukan yang paling cakep, tapi yang punya talent juga karakter yang lebih dibandingkan yang lain, gitu sih. Ya kan? Nah ini terus tips yang keempat adalah knows the number. Nah ini kita harus tahu tadi, ya kan, breakdown kecil-kecil keperluan kita apa, ya kan, nanti rumah kita maunya beli berapa, harga mobil berapa, motor berapa, ya kan. Tahu nih angkanya dulu, ya kan, baru kalian bakal mulai nih termotivasi lah untuk mempunyai hal, ya kan. Nah ini kelima adalah yaitu tadi ya, invest in yourself first, ya kan, jadi belajar, ya kan, investasinya leher ke atas, ya kan, dan buy something for yourself not for others. Jadi ya gain, ya kan, yang happy, yang ngerasa kalian itu fulfill dan segalanya itu diri kalian sendiri, bukan orang lain, ya kan? Dan jadi jangan sampai istilahnya stereotip orang lain atau mainstream, hal-hal mainstream yang menurut orang lain oke, itu jangan terlalu di apa ya, digubris lah, karena ya ngejalanin hidup kita ya kan, nanti kalau udah tua ya kita bisa jadi sendirian, nggak ada yang peduli juga, ya. Jadi ya make sure lah ini, you do something for yourself. Nah ini keenam yang tadi, big connection dan improve your skill, ya kan, dan make sure bahwa, ya kan, duit masuk kalian lebih gede daripada duit yang keluar. Jadi pada nabung dan juga investasi. Oke, nah terus ada risk mindset, ya kan. Jadi mungkin nanti bisa baca bukunya kan, Rich Dad Poor Dad itu, ya kan. Jadi ketika kalian dapat uang, ya kan, langsung masukin ke aset lagi nih, ya kan, biar aset itu muter lagi sampai nantinya aset itu bakal yang ngebiayain expense kita, gitu loh. Nah paling gampang sih ya properti ya kan, ataupun kalian punya motor disewain, ya kan, ataupun kalian punya buku jadi disewain juga gitu sih. Jadi istilahnya build your passive income. Oke, saham salah satunya juga bisa dapat dividen, bisa kalian jual kalau naik. Ya kan? Sekarang tuh udah banyak banget di reksadana, ya kan, dan sangat-sangat mudah caranya. Oke, nah ini kayak invest minimum, ya kan, 20%, ya kan, dari yang kalian at least. Ya kan? Jadi at least walaupun sekarang nggak terlalu berasa, ya kan, misalnya kita kayak sebulan uang jajan 1 juta, gitu kan, at least nabung aja 200.000, ya kan? Untuk apa? Untuk belajar. Jadi nanti ketika kalian udah dapat income 5 juta, 20%-nya tuh tetap akan kalian pegang. Karena kalau nggak dimulai dari sekarang, susah. Oke? Nah, ini untuk kalian tetap belajar. Nah, nomor 9, jangan lupa juga nih, sedekah. Jadi, apa namanya, ini istilahnya, kalau kita ngebagi 1, ya kan, kita akan dibalas 10, gitu sih. Jadi, kita nggak akan tahu nih, istilahnya, mungkin kita akan dibantu dari hal-hal yang mungkin tidak terduga, gitu sih. Nah, nomor 10, ya kan, ini juga paling penting nih, ya kan. Jadi cari pasangan atau teman yang sehat dan paham dengan keuangan. Nah, jadi ya ini jangan sampai kalian, circle kalian nih ya semuanya foya-foya, kecuali ya foya-foya juga mungkin duit mereka nggak terbatas kali ya. Nah ini ya kan, jadi jangan sampai ya kan kalian dapat teman ataupun pasangan yang ya sehat lah, ya kan, dan juga istilahnya nggak tahu ternyata ya ibaratnya kayak banyak sih yang kayak begini gitu, misalkan duit kita pas-pasan, ya kan, tapi karena teman kita hedon gitu kan, ikutan hedon, ya kan, jadi susah kayak begini. Ya kan. Banyak sih real story yang ya entah itu sudah
punya pasangan ya kan, bakal udah married ya kan, terus ya istilahnya kayak begini terlalu menuntut dan lain-lain, ataupun ya biasanya kayak teman-teman hedon tuh dimulai dari bangku kuliah gitu sih, ataupun SMA juga bisa biasanya ya kan. Jadi ini adalah salah satu yang penting lah, karena circle kalian yang akan ngebangun kalian nih, misalkan ada yang orang aware investasi dan lain-lain, nah ini akan jadi lebih nyaman sebenarnya untuk kalian ngebangun kayak tadi financial freedom. Jadi istilahnya tadi mungkin aku bisa garis bawahin ya, untuk apa namanya, istilahnya ngebangun financial freedom adalah set up your freedom dulu nih. Berapa ya kan? Detailnya duitnya berapa? Di detail ditulis ya kan, maunya berapa. Nah, nanti kalian kalkulasi nih. Aku mau achieve ini dalam 5 tahun atau 10 tahun misalnya. Oh, oke 10 tahun. Ya kan? Nanti dari situ kita bagi aja udah. Ya kan? Antara 60 tahun sampai 60 bulan sampai 120 bulan. Jadi itu istilahnya kita harus breakdown sampai detail ya kan. Jadi kita at least tahu kasaran duit yang harus kita kumpulin sebulan. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian gaji kurang ya kan, nah ini mikir-mikir gimana caranya, gimana caranya, gimana caranya. Karena kalau nggak begitu ya susah. Ya kan? Mau pensiun umur 30 ya kan, ya kalau larinya sama aja kayak yang lain ya susah. Oke. Ya kan? Jadi istilahnya tapi tetap nih kan, kalau kalian terlalu let's say kata overthinking ya kan, jangan. Jadi misalkan tadi kita punya target 2M misalkan. Jangan fokus ke 2M-nya, tapi fokus ke misalkan bulanan. Oke. At least bulanan dulu nih, gue harus nyimpen 30 juta misalnya. Nah, dari bulanan kita fokus dulu ya kan. Gimana caranya mencapai itu kalau seharian kita juga nggak produktif misalnya. Ya kan? Kita bikin apa, kita belajar apa, kita bikin sesuatu ataupun improve skill yang at least bisa nanti ya kan narik duit ke kita gitu. Nah, itu tadi kalau kita udah punya tahu tujuannya, ngerti duitnya berapa, ya kan? Nah itu kita udah bisa at least punya plan ya kan, dan juga strategi untuk achieve ya kan goals kita tadi. Itu sih. Oke. Again ya kan, do the best, do better ya kan untuk kehidupan kalian ya kan. Dan juga at least thank you banget ya kan udah meluangkan waktu teman-teman di sini. Oke, keren banget tadi pemaparan materi dari Kak Mirza nih. Nah, uh, terima kasih Kak Mirza untuk pemaparan materinya. Kita langsung aja mungkin masuk ke Q&A. Nah, ini ada dari Haider, manajemen 2021 ingin bertanya, bagaimana caranya kita melek keuangan untuk mencapai sukses finansial di zaman yang fluktuatif ini? Nah, gimana tuh Pak Mirza? Nah, ini aku mau tanya lagi nih, melek keuangan yang seperti apa nih maksudnya? Nah, gimana tuh? Haider mungkin bisa Ya, halo Kak. ditulis. Nah, Iya, oke. iya, iya. Langsung aja ini gimana? Ya, Boleh. langsung. Ayo, Maksud silakan. saya melek keuangan kita tuh paham bagaimana cara kita melek keuangan, terus paham bagaimana kita step by step kita mencapai kesuksesan seperti itu. Seperti yang dikatakan ya Robert Kiyosaki itu yang di Rich Dad Poor Dad itu. Ya, terima kasih. Oke. Jadi mungkin gini sih, ibaratnya mungkin how money works lah ya sebenarnya. Itu sih. Nah, sekarang sebenarnya money works itu adalah ketika menurut aku pribadi adalah ketika kita punya value ya kan, di mana yang orang lain itu istilahnya satu ya kan nggak punya waktu untuk ngerjain, dua ya orang itu nggak apa namanya tidak punya expertise di bidang hal itu, yang ketiga susah untuk dipelajarin orang lain ya. Nah kita harus tahu dulu nih money works itu seperti apa ya kan. Jadi salah satunya contohnya adalah kayak gini. Kenapa ya kan, misalkan kenapa sih ada tukang kebun misalnya ya, kenapa sih ada misalkan orang bersihin kolam renang misalnya ya. Dan itu salah satunya kita bandingin dengan kenapa ada dokter spesialis jantung misalnya ya. Jadi istilahnya money works itu gara-gara ya ada value dulu nih ya kan. Sebenarnya melek keuangan itu ada value dulu yang kita punya gitu. Oke, jadi
misalnya nih aku, ya kan, aku punya value, ya kan, bisa jadi konsultan, ya kan, bikin financial projection, bikin ya istilahnya corporate finance dan lain-lain, secara teks juga misalnya, ya kan. Nah, dari situ ketika kita punya value, ya kan, akan ada yang namanya money-nya gitu, enggak harganya deh, ya kan. Nah, sekarang harga itu mungkin berbanding lurus dengan ya value yang dikasih, ya kan. Misalkan tukang kebun, ya kan. Nah, sebenarnya kan orang itu bisa ngerjain tapi karena nggak punya waktu, ya udah deh kasih orang, gitu loh, ya kan. Cuman kalau tukang kebun itu misalkan minta sebulan 1 juta masih ya 2,5 juta deh masih oke. Tapi kalau dia minta 1 M misalnya, siapa yang mau memperkerjakan tukang kebun itu, gitu loh, ya kan? Tapi kalau misalkan kita lagi sakit jantung terus kita mau mati, ya, terus dokternya bilang ya udah kasih gue 1 M dulu, ya kan? Mau ya, nggak punya duit dicari gitu loh, ya kan? Dicari buat ngutang gitu kan. Karena itu ya kan, satu ya kan ada value, kedua ada urgensi gitu loh, ya kan. Nah, sekarang untuk melek keuangan adalah yaitu kita harus tahu dulu nih, ya itu tadi tuh, ya kan. Seberapa urgent sih ya kan kita butuh, ya itu tadi tuh, ya kan, ngumpulin duit misalkan, kita butuh nabung, ya kan. Terus caranya gimana sih ya kan biar ya itu tadi kita punya yang namanya passive income. Secepat mungkin kalau bisa kita punya passive income. Nah, salah satu aku bikin perusahaan ya aku punya passive income sekarang gitu loh. Ya, misalkan aku nggak ngapa-ngapain gitu loh, ya kan. Udah ada ya, istilahnya tim aku yang gerak gitu. Ya kan. Aku cuman kayak ngasih arahan begini begitu, coba bikin ini, bikin itu. Kalau kalian ada ide seperti apa, ya udah eksekusi. Targetnya seperti apa, ya kan. Itu pasif, ya kan. Nanti dapat return kan, ya itu jadi income kita juga ya. Tuh. Dan yang paling ya ini sih salah satu sebenarnya dari Robert Kiyosaki adalah tipsnya adalah kalau kalian ingin apa namanya kayak punya perusahaan, ya kan? Kenapa? Karena nanti kebutuhan kalian itu sebenarnya bisa dipenuhin oleh perusahaan tanpa harus ngebayar pajak. Yang bayar siapa ya? Perusahaan. Bebannya siapa? Bebannya perusahaan. Mobil, perusahaan yang beli misalnya. Ya, pakai bosnya, direkturnya, ya nggak masalah. Ya, namanya direktur kasih mobil, nggak masalah. Dikasih apartemen misalnya, dibeliin rumah misalnya. Ya boleh, gitu. Tapi bukan atas nama pribadi. Gitu loh. Ya, tapi ya itu tadi, istilahnya kita udah punya sesuatu yang jalan, ya kan, yang bisa menghidupin kita gitu loh. Man by man, ya kan, sampai tahun-tahun ke depan. Jadi itu ya, paham value, paham urgensinya, ya kan. Misalkan nih, ya kan, Haidar nih, ya kan, pengen aku harus gimana caranya nih ya melek keuangan itu, ya harus tahu urgentnya dulu nih, ya kan, ya kan. Udah zaman kita, ya kan, udah zaman fluktuatif, misalnya cari kerjaan susah, ya kan, bisnis di mana-mana tutup, ya kan. Sekarang bisnis mau buka aja disuruh tutup kok, ya kan. Harus take away doang. Ya, misalkan restoran all you can eat, mau di take away kayak gimana, gitu loh. Ya kan? Mau diambil semuanya all you can eat-nya, gitu. Udah ambil sebanyak-banyak terus bawa pulang, nggak bisa gitu loh, ya kan, mati gitu. Jadi ya ini ya kan, karena kita semakin urgent, ya kan. Jadi mungkin apa ya, ilmu kepepet tuh kadang ada sih. Kalau nggak kepepet tuh nggak kreatif kadang kita. Ya kan? Nah jadi kita harus memposisikan kita ini selalu kepepet gitu loh, ya kan. Pertanyaannya adalah ke diri kita sendiri dulu nih. Orang tua tajir nggak? Warisannya banyak nggak? Punya perusahaan nggak? Ya kan? Punya kedudukan nggak? Kalau nggak semuanya, misalkan orang tua kita biasa-biasa aja, ya mau nggak mau ya itu tadi itu. Kita harus belajar. Tuh, ya kan? Belajar sampai ya kita itu dapat trust, ya kan, dari mungkin kantor kita, ya kan. Jadi ya tadi untuk melek secara finansial, apalagi di zaman yang fluktuatif ini ya harus paham urgent banget gitu loh, ya kan. Zaman sekarang kalian punya tabungan, ya kan? Kalian punya duit
sisa misalnya, ya kan, punya biaya darurat misalnya. Nah itu kan gimana cara biaya darurat, orang kita ngasilin duit aja enggak. Ya. Jadi itu sih, untuk melek sih kita harus paham urgensinya dulu. Ya. Oke, berarti itu ya tadi ya, Haidar. Sebelum melek ya kita harus tahu urgensinya apa ya Kak Mirza ya. Nah, oke, mungkin Kak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Haidar. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin aku milih beberapa ya Kak, karena waktunya sudah mepet. Ini ada Joshua nih. Selamat sore Kak Mirza, izin bertanya, apa yang akan kakak lakukan ketika planning yang kakak buat tidak terjadi atau tidak tereksekusi dengan baik karena satu dan hal lain? Terima kasih. Nah, ini menarik nih Kak Mirza. Soalnya kan tadi Kak Mirza bilang kalau kita harus set up goals, terus habis itu buat plans dan understand your lines nih. Nah, gimana tuh Kak Mirza? Kak Mirza sendiri. Tidak tereksekusi dengan baik. Nah ini sih yang kemarin aku juga sempat ngobrol sama tim aku. Ya. Jadi yang membedakan kita dengan orang lain, ya, atau enggak orang yang sukses lain di sana sama dengan yang lain misalkan. Jadi satu ya kan, selalu setup yang namanya anticipation plan. Harus selalu ada antisipasinya. Harus ada antisipasi. Misalnya, contohnya aku kayak kemarin ngobrol sama tim marketing deh. Oke, misalkan kita punya marketing activity bulan ini ada 3 ABC, ya kan? Ya kan? Kita jalanin. Nah, terus kalau nanti misalkan ini hasilnya tidak sesuai dengan harapan gimana? Nah, gimana caranya kita achieve target bulan ini misalnya? Oke, kalau semuanya works, ya kan? Ini jalan dengan baik, ya it's okay gitu. Tapi kalau enggak, apa nih backup plan-nya gitu. Ya kan? Nah, tapi anticipation plan itu ya harus dari sebelum-sebelumnya. Gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan aku nih kan, ketika planning yang kakak buat itu terjadi atau tidak tereksekusi, nah kalau tidak tereksekusi kan berarti nggak dikerjain gitu loh, ya kan? Nah ini yang kadang banyak terjadi di kalangan-kalangan kita juga, even aku sendiri juga mungkin dulu seperti itu. Kita bikin plan tapi kita nggak eksekusi, ya kan? Kita tahu nih kita harus nabung investasi misalkan, ya kita harus kerja keras, kita harus cari koneksi misalkan, kita harus nambah skill kita misalnya, tapi kita nggak eksekusi gitu. Atau kita lihat saya katakan jadi freelancer designer deh, ya kan? Jadi ya UX designer freelance misalnya, ya kan? Oh aku pengen, kayaknya tajir nih yang orang-orang kayak begitu, dapat pekerjaan dari mana-mana, bisa freelance dari rumah, ya kan? Oh oke. Nah apa yang harus dibangun dulu? Bikin porto dulu. Nah bikin porto kan kita harus bikin desainnya dulu, ya kan? Nah bikin desain harus yang bagus, harus yang kalau dibandingin dengan orang-orang yang lain, ya kan, bisa dijual desain itu. Oke, gue pilih kamu deh karena desainnya bagus, ya kan? Nah, itu yang misalkan, nah, tapi yang jadi masalah mungkin ini. Ketika kita semuanya udah eksekusi, ya kan, kita udah kerja keras, tapi masih mentok juga misalnya. Ya kan? Nah, ini yang namanya tadi kan ada anticipation plan. Kita buat yang namanya alternative plan. Misalkan aku, ya kan? Ya kan? Dulu pengen jadi pro, misalkan. Pemain CLS nggak bisa, ya kan? Karena cedera dan lain-lain. Ya kan? Terus habis gitu ngapain, ya kan? Jadi pas kalau nggak salah aku sudah tuh semester 5 kalau nggak salah, ya kan. Nah udah tuh habis gitu ngeliat anak-anak baru, anjir jago-jago, kenceng-kenceng, ya kan. Ya kan, ini diimpor dari mana nih, ya kan, kenceng-kenceng begini. Jadi aduh, aku ngukur gitu. Ini kalau aku lanjut bisa nggak nih tembus? Ya, ternyata aku ngukur dan dengan fakta yang ada, ya kan, banyak-banyak yang misalkan orang-orang yang biasa-biasa itu kayak ya kadang cuma pro 1 tahun terus udahan, ya kan. Kadang pro cuman ya jadi cadangan doang, ya ngapain gue kayak begitu gitu. Dan yang jadi cadangan misalkan di tim profesional tuh pas main di kampus anjir jago banget gitu. Ya, jadi ya udah habis dari situ ya bisa dibilang pedih dan lain-lain, ngubur mimpi, ya kan. Terus ya udah nih, maksud aku habis itu mau ngapain setelah itu. Nah, karena aku tahu nggak bisa kayak gitu, ya aku genjot di IPK. Pada kalau nggak salah semester 5 itu IPK aku masih 2,7. Nah, aku kalau pengen lulus IPK 3 itu piro gitu loh. Ya kan? Tiap bulan harus
tiap semester harus IP berapa, IP berapa, IP berapa. Jadi at least kayak nanti ketika kerja, ya kan, syarat IP 3 tuh udah terpenuhin dulu. Gitu. Jadi tadi ya ada anticipation plan, ya kan. Setelah eksekusi ya. Misalkan eksekusi ya kan, kita udah semuanya eksekusi, ya kan. Kita siapin anticipation plan-nya, misalkan at least kayak bulan ini kita ada strategi bikin marketing plan misalkan. Oke, 3 dijalani. Nah, kalau itu nggak jalan, ya kita harus siap-siap nih ada anticipation plan-nya apa. Nah, kalau udah anticipation plan-nya tetap nggak jalan juga, ya ada alternative plan yang tadi tuh, ya kan, yang harus disiapkan juga sekarang. Misalkan kalian nanti karir, ya kan, pengennya ke perusahaan X, ya kan, jangan cuma perusahaan X doang, karena tadi ada anticipation-nya juga tuh, dan juga ada alternatifnya. Misalkan tuh nggak kena, misalkan alternatifnya kemana nih aku. Nah, tapi at least ya masih within your interest lah, gitu loh. At least kalian udah tahu nih, misalkan aku nggak terima ke sini, ya aku larinya ke sini. Dan harus dievaluasi, misalkan nggak keterima kenapa. Jangan sampai ya polos-polosan, ya udah bukan rezeki ya kan, tapi kita nggak mau improve ya kan. Kalau misalkan nggak lolos karena kita nggak bisa bahasa Inggris misalkan, ya harus belajar bahasa Inggris gitu. Jangan diem-diem doang terus kita apply ke yang lain, ya sama aja ya kan, ya sama aja ya, ya, ya sama aja kita nggak ngapa-ngapain juga gitu. Nggak ada pelajaran yang diambil. Itu sih mau aku ya gitu. Oke, terima kasih Kak Mirza atas jawabannya. Jadi intinya mungkin secara singkat kita tuh harus jadi pribadi yang versatile sama hustle ya Kak Mirza ya. Jadi mau keadaannya gimana pun ya kita harus cari jalan keluar terus tuh. Nah, mungkin karena waktunya sudah menunjukkan waktu 5.33, Q&A session-nya aku tutup ya. Terima kasih untuk teman-teman yang bertanya. Mungkin aku ingin sedikit merecap sebelum menutup acara pada hari ini. Yang tadi udah dijelasin dan Q&A oleh Kak Mirza. Keren banget Kak Mirza tadi. Mungkin teman-teman boleh tepuk tangan ya di rumah. Nah, kalau aku boleh nge-recap sedikit nih, pada Accelerate Career, kita nih harus jadi orang yang mempunyai visi ke depannya, atau understand your line, punya plan dan goals, dan kita juga harus nyiapin backup plan-nya. Nah, ketika kita memilih karir pun, kalau bisa di awal kita nggak perlu nih milih yang gede atau yang kata orang gede nih. Tapi kita at least harus mikirin nih, kita di situ harus bisa menjadi backbone di perusahaan tersebut. Yang tadi udah dijelasin oleh Kak Mirza. Nah, kita juga harus learn how to sales, atau juga bisa dibilang sales your skills nih. Nah, tapi gimana sih cara untuk nge-sales your skill? Ya, kita harus punya skills-nya dulu, kayak yang tadi udah dijelasin Kak Mirza. Nah, untuk di financial freedom, ada beberapa hal nih poin-poinnya. Yang pertama ada setup your freedom dulu nih. Cari mana sih freedom yang menurutmu itu emang paling nyaman dan emang sesuai untuk kalian. Nah, yang kedua, kita tuh harus nabung. Invest your money. Sampai nanti double your income lah intinya. Nah, lalu kita juga harus burning desire dan self-discipline tuh. Kalau kita emang beneran mau nih teman-teman, ya harus kita kejar. Terus kita harus disiplin, emang sesuai dengan apa yang ya itu jalannya, ya kita harus tetap di jalan itu. Terus kita juga harus do research, terus invest in yourself. Kita harus nyari apa sih kebahagiaan kita, terus kita harus nge-fulfill itu sendiri tanpa omongan orang lain lah, pakai cara kita sendiri. Terus kita juga harus building connection, terus ada juga rich dad mindset, di mana kita harus selalu bangun passive income, lalu kita juga harus invest minimum 20%, dan harus sedekah ya, karena kita nggak tahu nih, kalau misalnya ternyata rezekinya itu didapat dari hasil dari sedekah. Nah, dan yang terakhir nih yang paling penting juga, itu kita harus nyari pasangan atau circle yang mungkin sesuai nih, dan atau enggak paham dan melek akan keuangan, agar nantinya yaitu tadi menurut Kak Mirza ada circle tuh it's define you. Nah, jadi penting banget nih circle, jangan sampai nanti teman-teman mendapatkan circle yang ternyata boros sampai akhirnya bukannya mendapatkan financial freedom tapi malah kesulitan dalam apa namanya mengatur keuangannya karena tuntutan gaya hidup ya. Nah, keren banget. Terima kasih Kak Mirza untuk hari ini. Kita mulai dari penyerahan sertifikat terlebih dahulu. Kak Mirza ini ya, untuk sertifikatnya mungkin kita bisa foto bersama dulu. Oke, thank you. 1, 2. 1, 2. Oke.